Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Kamila Dewi Winati, STMSC, selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati kepada Bapak Halim Kista Karima, STMSC, selaku dosen pembimbing 2. Yang saya hormati kepada Ibu Isnaini Nuri Susilawati, STMSC, selaku dosen penguji 1. Yang saya hormati kepada Bapak Muhammad Iqbal Faturrahman, STMBA, SMSC selaku dosen penguji 2. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anggi Estian Oktaviani dengan NIM 2010607 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengendalian Kualitas dalam Proses Produksi Batik menggunakan metode Six Sigma dan Seven Force. Studi kasus di UMKM Batik Anto Jamil. Baik, yang pertama ada latar belakang. Persaingan dalam dunia usaha yang semakin ketat ini mendorong perusahaan untuk mencari cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kualitas merupakan kunci keberhasilan dan pertumbuhan di perusahaan. Di Kabupaten Banyumas terkenal dengan batik Banyumasan yang memiliki motif tumbuhan dan hewan yang khas. Rumah Batik Anto Jamil adalah UMKM terbesar di Banyumas yang menawarkan berbagai koleksi batik. Proses produksinya menggunakan metode modern dan manual, terutama batik tulis yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan ketelatenan yang tinggi. Namun, perusahaan menghadapi masalah dalam produksi batik yang menghasilkan produk cacat. Pengendalian kualitas menjadi solusi untuk mengurangi jumlah produk cacat. Berikut ada persentase dari kain batik pada bulan Januari, yaitu ada 20%, untuk bulan April itu ada 24%, untuk bulan Juli itu ada 27%, dan untuk bulan Desember yaitu 23%, dengan total persentase cacat yaitu 94%. Lanjut untuk rumusan masalah, usaha mikro kecil menengah UMKM batik merujuk pada usaha kecil dan menengah di industri batik. Kualitas yang baik dihasilkan dari proses yang baik dan memenuhi standar pasar. Namun masih sering ditemukan ketidaksesuaian pada produk seperti canting patah, sobek, pada kain dan warna tidak sesuai. UMKM rumah batik Anto Jamil mencatat tingkat cacat pada kain batik sebesar 8%, melebihi batas standar yaitu 6%. Untuk mengurangi tingkat cacat perlu dilakukannya pengendalian kualitas, analisis cacat pada produk batik, dan analisis faktor-faktor penyebabnya. Selanjutnya mencari solusi terbaik untuk perbaikan kualitas produk pada UMKM Rumah Batik Anto Jamil. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi bahwa setiap produk kain batik yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang baik. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan cacat pada produksi batik UMKM Batik atau Zamil. Yang ketiga, mengusulkan perbaikan atau perubahan pada proses produksi untuk mengurangi risiko terjadinya cacat. Manfaat penelitian yang pertama untuk bagi mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat memahami secara mendalam proses produksi batik termasuk langkah-langkah pembuatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Yang kedua, bagi institusi, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran berdasarkan objek yang serupa apabila diperlukan oleh institusi. Untuk bagi UMKM, penelitian ini membantu pihak UMKM dalam menjaga kualitas kain batik dan meminimalisir produk cacat. Kemudian dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki kinerja karyawan produksi batik agar dapat memuaskan para pelanggan. Selanjutnya ada batasan penelitian. Yang pertama, penelitian ini dapat dibatasi hanya pada rumah batik Anto Jamil tanpa mencakup rumah batik lainnya atau industri batik secara umum. Yang kedua, ketersediaan data dan informasi terkait produksi batik di UMKM Rumah Batik Anto Jamil mungkin menjadi batasan, terutama jika data tertentu tidak dapat diakses atau dirahasiakan. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu menurut Wahyu dan kawan-kawan pada tahun 2003 melakukan analisis pengendalian kualitas produk gula menggunakan metode statistik quality control yang hasilnya menunjukkan ada 3 jenis cacat dominan dalam produksi gula, yaitu krikilar dengan hasil 23,128%,
Kemudian ada scrap sugar basa yaitu 19,036%, dan gula mengabu yaitu ada 22,043%. Selanjutnya ada dasar teori. Yang pertama ada kualitas, yaitu kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma merupakan suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan DPMO untuk setiap transaksi produk, barang, atau jasa. Upaya giat menuju kesempurnaan zero defect atau kegagalan nol. Konsep dari Six Sigma adalah meningkatkan kualitas menuju tingkat kegagalan nol. Dengan kata lain, Six Sigma bertujuan untuk mengurangi terjadinya cacat dalam suatu proses produksi dengan tujuan akhir adalah menciptakan kondisi zero defect sendiri didefinisikan sebagai penyimpangan terhadap spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada pengendalian kualitas yang merupakan salah satu fungsi penting bagi suatu perusahaan. Menurut Gesper, pengendalian kualitas adalah suatu teknik, aktivitas, tindakan yang terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk atau jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat ada DMAIC. DMAIC adalah singkatan dari Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Masalah ini timbul pada proses produksi, harus segera dicari faktor penyebabnya. Kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terhadap kualitas produk, terhadap produk tersebut mengidentifikasi proses yang sudah baik dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan metodologi DMAIC dari Six Sigma. Kemudian ada metode penelitian, yang pertama ada objek penelitian. Objek penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah pada pengendalian kualitas produk cacat jenis batik. Yang kedua ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu Rumah Batik Anto Jamil yang berada di Jalan Kauman Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kemudian ada alur penelitian. Yang pertama diawali dengan melakukan observasi lapangan secara langsung kepada UMKM Rumah Batik Anto Jamil. Di samping melakukan observasi, peneliti juga melakukan studi literatur terhadap beberapa permasalahan atau topik yang sejenis sebagai referensi dan bahan untuk mencari teori yang mendukung pada penelitian yang akan diambil. Selanjutnya akan dimulai penyusunan laporan yang akan dimulai dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian melakukan pengumpulan data yang akan menjadi dua tahapan, yaitu pengumpulan jumlah produksi kain batik dan pengumpulan data produk cacat kain batik. Setelah itu menentukan metode apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan penelitian ini. Metode yang digunakan peneliti ini yaitu metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC. Langkah selanjutnya pengolahan data dan analisis data menggunakan metode Six Sigma DMAIC untuk menentukan faktor penyebab kecacatan. Langkah selanjutnya hasil dan pembahasan. Dilanjutkan dengan memberikan usulan perbaikan berdasarkan faktor yang sudah diketahui. Langkah terakhir yaitu kesimpulan dan saran untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, melakukan observasi tempat penelitian untuk memahami proses yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi masalah yang sering terjadi. Teknik observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang menyebabkan produk kain batik mengalami kecacatan di Rumah Batik Anto Jamil. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini dilakukan kepada manajemen UMKM Rumah Batik Anto Jamil. Tujuannya ini yaitu untuk mengetahui keadaan UMKM Rumah Batik Anto Jamil secara singkat dan mendapatkan informasi untuk membantu dalam proses penelitian berlangsung. Data yang didapatkan dari hasil wawancara yaitu data produksi, data jumlah cacat, dan faktor-faktor penyebab terjadinya produk cacat. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama define. Tahap pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma adalah tahap define.
Pada tahap ini, permasalahan teridentifikasi melalui pengumpulan data dari observasi lapangan terkait produksi batik. Yang kedua yaitu measure. Tahap measure ini merupakan tahap kedua dari metode Six Sigma. Tahap pengukuran ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu menggunakan P-chart, menentukan persentase cacat paling umum, dan menyebabkan ketidaksempurnaan dalam suatu proses. P-chart ini sangat berguna dalam situasi di mana variabel kualitas diukur sebagai proporsi dari hasil yang memenuhi kriteria tertentu. Selanjutnya, tahap ketiga dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma yaitu tahap analis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian produk. Pada tahap ini digunakan dengan alat bantu untuk menganalisis faktor penyebab cacat, yaitu menggunakan diagram Fishbone. Selanjutnya ada tahap improve. Tahap improve dari proses Six Sigma buat tingkatkan mutu disebut perbaikan. Sebuah langkah untuk memperbaiki proses atau output buat memberikan implementasi solusi perbaikan permasalahan tersebut dengan melakukan percobaan untuk dapat mengoptimasikan solusi tersebut sehingga benar-benar bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada produk kain batik. Tahap ini menggunakan alat analis yaitu 5W plus 1H. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu kontrol. Pada tahap ini merupakan fokus utama adalah memastikan bahwa perbaikan yang telah diimplementasikan dapat dipertahankan dan menghasilkan hasil yang konsisten dalam jangka panjang. Tahap kontrol dalam Six Sigma untuk produk kain batik itu membantu memastikan bahwa kualitas tinggi yang diinginkan dipertahankan sepanjang waktu dan membangun fondasi bagi kesuksesan berkelanjutan dalam produksi UMKM Boma Batik Anto Jambi. Selanjutnya ada bab 4 yaitu proses produksi rumah batik Anto Jamil. Lalu proses produksi pembuatan kain batik dimulai dengan mempersiapkan kain bahan baku seperti kain mori, lalu alat dan bahan yaitu canting, kompor, dan wajan, lilin pewarna. Langkah kedua yaitu menggambar pola desain pada kain yang menggunakan pensil, yaitu tahap selanjutnya yaitu proses mencanting. Dimulai dengan melelehkan lilin menggunakan panas dalam sebuah wadah. Setelah lilin mencair, pembatik memuat lilin tersebut ke dalam tangki canting. Setelah itu, dengan menggunakan ujung canting, pembatik mulai menyalurkan lilin ke kain secara langsung untuk membuat motif atau pola yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu mencolet. Setelah selesai melapisi semua bagian yang diinginkan dengan lilin cair menggunakan canting, kain batik yang telah disiapkan akan dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Pewarna akan menempel pada area kain yang tidak dilapisi lilin. Sedangkan bagian yang dilapisi lilin akan tetap mempertahankan warna asli atau menjadi transparan. Setelah tahap pewarnaan colet, kain batik ditulis umumnya direndam dalam larutan pewarna selama 15 menit. Tujuannya adalah agar pewarna meresap secara merata ke dalam serat kain. Setelah proses perendaman, kain batik diangkat dan dibersihkan untuk menghilangkan sisa pewarna yang tidak menempel pada serat kain. Kemudian kain dikeringkan dengan menjemurnya secara diangin-anginkan. Kemudian kain dikeringkan dengan menjemurnya. Tahap berikutnya adalah pewarnaan dasar. Pada tahap ini, kain batik yang telah melalui perendaman dan penjemuran akan dicelupkan ke dalam larutan pewarna dasar. Pewarnaan dasar ini memberikan warna dasar pada kain batik dan menjadi latar belakang bagi motif atau pola selanjutnya. Pewarnaan dasar dilakukan setelah kain batik benar-benar kering untuk memastikan pewarnaan yang merata. Setelah tahap pewarnaan dasar selesai, kain batik kemudian dicuci untuk menghilangkan sisa-sisa pewarna yang tidak menempel pada serat kain. Selanjutnya, kain dikeringkan kembali dengan cara menjemur. Kemudian masuk ke tahap demike. Yang pertama ada define. Di sini yang pertama itu ada check sheet. Check sheet menggunakan data yang dimulai dari periode Januari sampai Desember 2023.
Berdasarkan data produksi dan kecacatan dari hasil pengamatan telah dilakukan yang terjadi pada alur produksi, yaitu sebagai alat untuk mengetahui jenis-jenis kecacatan apa saja yang terdapat pada UMKM produk batik yang berlokasi di Jalan Kauman Sukaraja Tengah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas. Berikut bisa dilihat dari tabel di bawah itu ada jumlah keseluruhan produksinya yaitu 2.950. Untuk warna tidak sesuai dengan jumlah 177. Untuk corak keluar pola yaitu ada 34, untuk cacat sobek itu ada 71, dan jumlah cacatnya yaitu ada 222, untuk persentasenya yaitu ada 8%. Di sini untuk persentasenya sangat tinggi. Pada kecacatan yang terdapat pada produksi batik yaitu warna tidak sesuai, corak keluar pola, dan sobek. Bisa dilihat di gambar berikut. Selanjutnya yang B yaitu ada diagram Pareto. Eh, Diagram Pareto, kecacatan yang paling dominan dimulai dari kecacatan warna tidak sesuai, yaitu sebanyak 63%. Untuk cacat sobek yaitu ada 88%. Dan untuk cacat keluar pola yaitu ada 12%. Nah, bisa dilihat rumus persentase cacat yaitu banyaknya jenis cacat dibagi jumlah total cacat dikali 100. Nah, untuk rumusnya ini, untuk kerusakan warna tidak sesuai, jumlah cacatnya yaitu ada 177 dibagi total jumlah cacat sebelum perbaikan yaitu ada 282 dikali 100, menghasilkan 63%. Nah, bisa dilihat untuk diagram Paretonya, di sini ada jumlah sama persentase kumulatif. Nah, untuk warna tidak sesuai itu jumlah cacatnya ada 177, cobek untuk sobek itu 71, dan untuk corak keluar pola itu ada 34. Untuk warna tidak sesuai, persentase kumulatifnya yaitu 63, untuk sobek yaitu 88%. Berikut yaitu tahap measure, di mana pada tahap ini itu mencari nilai jumlah proporsi CL, UCL, LCL, DPMO, dan nilai sigma. Dan untuk jumlah proporsi itu menghasilkan 0,075, dan untuk jumlah CL itu menghasilkan 0,0752, untuk jumlah UCL yaitu dengan jumlah 0,1176, dan untuk jumlah LCL yaitu 0,0607, dan untuk nilai DPMO-nya yaitu 197,143. Dan untuk nilai sigmanya yaitu 2,26. Dari hasil perhitungan diperoleh rata-rata nilai DPMO tersebut dapat diartikan bahwa ada kemungkinan 1097,143, dan nilai sigma sebesar 2,26 ini berarti ada 197,143 cacat per 1 juta kemungkinan. Berarti ada banyak ruang untuk perbaikan dalam proses produksi kain batik di UMKM Rumah Batik Antu Jamil. Sedangkan jika dikonversikan menjadi nilai sigma, maka nilai yang didapatkan yaitu sebesar 2,26, yang menunjukkan bahwa masih eh, terlampaui jauh dari nilai sigma. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, ini menunjukkan bahwa proses tersebut tidak berada di tingkat kualitas yang terburuk, tetapi masih memerlukan perbaikan untuk mencapai tujuan tingkat kualitas yang lebih tinggi. Berikut ada measure gambar peta kendali. Berdasarkan grafik pada peta kendali,
dapat disimpulkan bahwa dapat dilihat masih ada 7 dari 12 hasil produksi berada di luar batas kendali. Hal ini menyatakan bahwa pengendalian kualitas di UMKM rumah batik Anto Jamil memerlukan adanya peningkatan sebagai upaya menurunkan tingkat kecacatan perhitungan defek defek per unit atau DPU. Kemudian ada tahap analis, yaitu ada fishbone warna tidak sesuai. Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui jika cacat pada warna tidak sesuai disebabkan oleh 5 faktor, yaitu faktor manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. Pada faktor manusia, cacat ini muncul karena operator terburu-buru dan kurangnya konsentrasi. Untuk faktor material mengakibatkan cacat karena kain terlalu tipis. Faktor mesin disebabkan oleh kain terkena kayu alat pelorot. Pada faktor metode disebabkan untuk mesin yaitu ada wadah pewarnaan kotor, dan untuk yang kedua ada sisa pewarnaan menempel pada wadah yang tidak dicuci. Untuk faktor metode yaitu tidak memperhatikan prosedur. Untuk faktor environment atau lingkungan itu cuaca tidak menentu, yang kedua lingkungan kotor dan berdebu. Untuk fishbone cacat sobek yaitu terburu-buru, kurangnya konsentrasi, operator lelah, dan operator tergesa-gesa. Untuk material, kualitas kain tidak baik. Dan untuk mesin, kain terkena gawangan atau pelorotan. Seperti ada pada gambar di samping ini. Untuk faktor metode, tidak memperhatikan prosedur. Untuk environment atau lingkungan, yaitu suhu ruangan di area pelorotan panas, lingkungan kotor, dan berdebu. Kemudian ada tahap improve. Di sini menggunakan metode 5W plus 1H cacat pada warna tidak sesuai. Untuk faktornya yaitu yang pertama defek yang terjadi, what? Akar masalahnya yaitu proses aplikasi pencampuran warna dilakukan. Waktu yang terjadi pada saat berlangsung proses produksi. Dan untuk penyebab defek yaitu yang pertama faktor manusia, ketidaktelitian operator pengeliti dalam proses pencampuran atau pengaplikasian warna yang menyebabkan kesalahan dalam proporsi atau teknik pengaplikasian yang untuk faktor material yaitu penggunaan bahan tambahan yang tidak kompatibel atau tidak cocok dengan warna utama. Faktor mesin yaitu penyebabnya usia wadah tungku sudah tua, maka akibat dari kurangnya perawatan pada wadah. Dan wadah jarang dicuci. Untuk faktor metode yaitu kurangnya sistem pemantauan atau mekanisme untuk mendeteksi atau menangani variasi atau masalah dalam proses pencampuran atau aplikasi warna yang dapat menyebabkan terjadinya defek. Untuk faktor lingkungan, penyebabnya faktor cuaca mempengaruhi proses pengeringan. Dan untuk penanggung jawab yaitu kepala bagian produksi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Dan di sini ada usulan perbaikan yaitu faktor manusia yaitu meningkatkan tingkat pengawasan langsung terhadap operator selama proses pencampuran dan pengaplikasian warna untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prosedur dengan benar dan melakukan koreksi jika diperlukan. Untuk material yaitu melakukan audit atau evaluasi pemasok untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki kualitas yang konsisten sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk faktor mesin, yaitu diperlukan penetapan jadwal perawatan pembersihan yang teratur, yaitu minimal 2 kali dalam sebulan. Faktor metode yaitu memberikan pelatihan tambahan kepada operator tentang metode dan teknik yang tepat untuk pencampuran atau pengaplikasian warna serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya konsisten warna. Untuk faktor lingkungan dalam proses penjemuran kain batik, sebaiknya dilihat dulu keadaan cuaca. Untuk improve metode 5W plus 1H cacat sobek, faktor yang terjadi yang pertama yaitu bahan baku yang tidak memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan dapat menjadi penyebab cacat sobek.
Misalnya bahan baku yang terlalu tipis atau rentan terhadap kerusakan. Untuk waktu yang terjadi yaitu pada saat berlangsungnya proses produksi, lokasinya yaitu di area produksi, penyebab defeknya yaitu faktor manusia. Yang pertama, operator yang tidak terlatih dengan baik atau kurang berpengalaman dalam proses aplikasi malam atau warna pada kain batik. Untuk faktor material, suhu atau kelembaban lingkungan produksi yang tidak stabil atau tidak sesuai dapat mempengaruhi kualitas bahan batik, termasuk meningkatkan risiko sobek. Untuk faktor lingkungan, yaitu suhu yang ekstrim, suhu lingkungan yang ekstrim, baik terlalu panas maupun terlalu dingin, dapat mempengaruhi kekuatan dan elastisitas serat kain yang pada akhirnya dapat menyebabkan sobek. Untuk usulan perbaikannya, faktor manusia melakukan evaluasi rutin terhadap proses produksi dan kinerja operator untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan dan dapat dilakukan dan memastikan peningkatan yang berkelanjutan dalam kualitas produk. Faktor material, pemilihan bahan baku berkualitas yang tinggi dan sesuai standar untuk produksi kain batik guna mengurangi risiko cacat sobek. Untuk metode yaitu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap produksi batik untuk mengidentifikasi titik-titik potensial di mana cacat sobek dan dapat terjadi. Untuk faktor lingkungan, pasang isolasi termal di dinding, langit-langit, dan lantai ruangan produksi untuk mengurangi dampak suhu ekstrim dari lingkungan. Yaitu tahap selanjutnya ada tahap kontrol di mana di sini ada check sheet data hasil perbaikan pada kain batik. Di sini saya melakukan waktu pemeriksaannya itu dari bulan April, 3 April 2024, jumlah produksinya yaitu 350, dan jenis cacatnya yaitu warna tidak sesuai ada 8, untuk sobek 3, dan corak keluar pola 2, dan jumlah cacatnya yaitu 13, persentasenya 14. Dan untuk jumlah produksinya itu yaitu 1450, jumlah warna tidak sesuai itu ada 21, cacat sobek ada 11, corak keluar pola ada 6, dan jumlah cacatnya itu ada 38, persentasenya itu ada 3%. Bisa dilihat dari rumusnya, persentase tingkat cacat sama dengan jumlah cacat dibagi jumlah total unit, dikali 100%. Nah, untuk data cacat tahun 2003, yaitu kan cacatnya ada 222, dibagi dengan jumlah produksinya itu ada 2.950 dikali 100%, yang menghasilkan yaitu 8%. Nah, untuk cacat tahun 2024 itu total jumlah cacatnya itu ada 38 dan jumlah produksinya ada 1.450 dikali 100% yaitu dengan hasil 3%. Nah, di sini ada peta kendali sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 setelah melakukan perbaikan pertama dan menggunakan garis tengah, nilai tersebut adalah sebesar 0,0752 dalam peta kendali. Dan dari gambar 4.12 yang ini, yang sesudah perbaikan terlihat bahwa setelah melakukan perbaikan pada cacat kain bulan April sampai Mei, semua sampel berada di bawah batas kendali. Oleh karena itu, garis tengah atau CL pada tahun 2023 tidak dapat lagi digunakan karena telah dilakukan beberapa perbaikan. Diperlukan perhitungan ulang dengan menggunakan garis tengah yang baru. Setelah dilakukan perhitungan ulang, batas pengendali pada peta kendali dengan menggunakan garis tengah CL baru pada bulan April sampai Mei adalah 0,0276 yang menunjukkan implementasi beberapa kebijakan perbaikan yang baru. Selanjutnya ada diagram Pareto sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan. Dan untuk sebelum perbaikan itu warna tidak sesuai ada 6%, dan setelah perbaikan itu ada 1%. Dan untuk cacat sobek yaitu sebelum perbaikan ada 2%, dan sesudahnya yaitu 1%. Dan untuk corak keluar pola yaitu ada 1% turun menjadi 0,41%. Selanjutnya ada nilai DPMO dan nilai sigma sebelum perbaikan dan sesudah perbaikan.
Diketahui bahwa sebelum perbaikan nilai DPMO adalah kan 1097,143. Kemudian setelah dilakukan perbaikan nilai DPMO turun menjadi 193,103 atau telah menjadi penurunan sebesar 4,040. Penurunan nilai DPMO ini tentu juga diikuti dengan kenaikan pada nilai sigma. Dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan nilai sigma dari sebelum perbaikan adalah 2,26 naik menjadi 2,41 atau terjadi nilai sigma sebesar 0,15. Dengan hasil yang telah didapatkan menunjukkan bahwa usulan perbaikan yang diberikan dapat dikatakan berhasil karena mampu meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi jumlah cacat pada produk kain batik dan mampu meningkatkan performasi perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang didapat setelah melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data mengenai pengendalian produk cacat pada produksi rumah batik Ahmad Jamil yang berada di Jalan Kauman Sukaraja Tengah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Banyumas, yaitu yang pertama dalam pengukuran analisis pengendalian kualitas produk cacat pada produksi rumah batik menggunakan metode Six Sigma berdasarkan hasil observasi dan pengamatan secara langsung. Penelitian dapat 3 jenis kecacatan yaitu warna tidak sesuai, sobek, dan corak keluar pola. Yang kedua, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, faktor secara khusus menyebabkan cacat pada batik yaitu ada faktor material, mesin, metode, dan lain. Penyebab cacat pada batik yaitu kurang memperhatikan bahan baku, kemudian mesin. Penyebabnya cacat yaitu kurangnya perawatan atau pembersihan pada wadah. Untuk metode yaitu tidak memperhatikan prosedur di mana pekerja tidak mengikuti atau melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kelalaian, kurangnya pengalaman, atau kesadaran yang rendah terhadap pentingnya prosedur tersebut. Untuk saran berdasarkan hasil analisis penulis memberikan sarannya itu dalam usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produknya, pemilik UMKM Rumah Batik Ante Jamil memilih untuk melakukan analisis mendalam terhadap proses produksi mereka. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh, penulis merumuskan beberapa saran yang dianggap penting untuk diterapkan oleh para pekerja di UMKM tersebut. Saran pertama yaitu memberikan penerapan pengendalian kualitas secara konsisten dalam setiap tahapan proses produksi. Dengan adanya pengendalian kualitas yang baik, diharapkan dapat memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini hanya akan membantu dalam mempertahankan kualitas yang sudah ada, tapi juga dalam meningkatkan kualitasnya secara keseluruhan. Yang kedua, penulis juga menyoroti pentingnya upaya untuk mengurangi produk cacat dalam proses produksi kain batik. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul sama proses produksi, diharapkan dapat mengurangi jumlah produk cacat yang dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.